sampaikan beberapa pertemuan mungkin sama Ibu Salma, dan dalam pertemuan itu mungkin apa yang saya sampaikan sesuai dengan alur dan tujuan pembelajaran atau sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi anak kami sekalian, dalam hal ini dalam pembelajaran ekonomi yang paling utama adalah bagaimana kita memahami makna dan pembelajaran itu dalam kehidupan, ya. Nah, jadi hari ini sudah masuk ke dalam kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu kalau secara garis besarnya banyak dilakukan oleh setiap manusia. Karena bukan kita katakan bahwa ekonomi itu kunci dari kehidupan ini, bukan. Ya. Tetapi dengan ekonomi itu kita bisa ya mengatur kehidupan kita di muka bumi. Ya, semuanya ilmu itu penting. Bukan ekonomi saja yang penting, tetapi ekonomi ini sebagai strategi bagaimana kita itu menjalankan kehidupan. Karena dengan ekonomi semuanya bisa kita jalankan. Kalau umpamanya kita beribadah, kalau nggak makan, bisa beribadah? Bisa, ya? Kita bisa. Nggak usah makan pagi dulu, boleh? Sholat subuh? Boleh. Jadi anak-anak sekalian, untuk hari ini pembelajarannya dilakukan berdua dengan ibu ini. Nanti dalam pembelajaran ini sesuai dengan tujuan dan alur pembelajaran. Apa yang harus kita ketahui dari kegiatan ekonomi ini? Karena dalam kurikulum Merdeka sebenarnya anak-anak kami semua dalam pembelajaran itu harus punya buku, ya, harus punya buku. Kalau nggak punya buku, dari mana bisa Anda itu mencari menjawab masalah-masalah yang diberikan oleh guru, ya. Nah, jadi begini, ini kalau kita pahami dalam pembelajaran, suatu pembelajaran itu kalau seperti ekonomi itu berkaitan terus dari bab 1, dari KD 1, KD 2 dan sebagainya, itu berkaitan terus, ya. Nah, karena pemerintah itu sudah bisa mengatur apa dulu dipelajari, apa yang terakhir dipelajari. Jadi ada kaitannya, nanti bisa kita ambil intisari, kita ambil rangkumannya. Apa sebenarnya pembelajaran ekonomi ini? Sebenarnya secara kira garis besarnya apa tujuan akhirnya, ya. Nah, tapi kalau ekonomi biasanya ibu itu udah kuliah, bisa pembelajarannya bisa dilalui beberapa bab. Tapi kalau dalam pembelajaran Bapak sering memang Bapak mengajar di bidang akuntansi. Kalau akuntansi nggak boleh dari bab 1 ke bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, tidak boleh dari bab 1 ke bab 3. Ya, jadi demikian anak kami sekalian. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan kita bisa memahami, bisa mendalami dalam penjelasan nanti. Jadi untuk hari ini biasanya kebiasaan sebelum belajar berdoa dulu. Nah, kalau berdoa, kenapa masuk hari ini ya? Ya, ya. Berarti berdoa dulu. Gimana sih berdoanya? Nah, coba berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Mudah-mudahan dengan berdoa apa yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan yang kita inginkan. Hadir semua, sehat semua? Ada yang nggak sehat? Ada yang lupa makan obat? Enggak. Nah, jadi untuk hari ini bisa diabsensi dulu. Yang tidak hadir aja. Siapa? Nah, jadi secara garis besar Bapak sampaikan bahwa pada pembelajaran hari ini namanya kegiatan ekonomi. Itunya yang pertama masalah produksi ya. Jadi menjelaskan pengertian produksi, tujuan pelaku kegiatan produksi ya. Jadi sebenarnya apa itu produksi? Ya, oke, sebentar. Jadi produksi ini sebenarnya dibuat untuk apa? Itu dulu. Tidak usah pengertiannya dulu. Produksi ini untuk apa? Untuk menghasilkan barang. Boleh. Apa lagi? Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena sebelumnya kalian pelajari yang dibutuhkan oleh manusia itu apa? Coba dulu. Secara apa kan? Sebelum ini dipelajari masalah kebutuhan, masalah dia peluang, Bu ya. Jangan peluang. Nah, jadi produksi ini ya yang dibutuhkan manusia apa? Apa? Alatnya yang buat ada. Apa? Barang dan jasa. Barang dan jasa itu cuma dalam kehidupan ini yang kita butuhkan cuma dua, barang dan jasa. Jadi ada kaitannya kemari. Mengapa ada produksi? Karena manusia membutuhkan barang dan jasa. Dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa itu ada nama kemarin akan dikatakan biaya peluang. Biaya peluang ini sebenarnya adalah suatu kesempatan atau suatu pilihan, ya. Ada dua peluang umpamanya, pilih yang mana, yang ini dan sebagainya. Kemudian mengenai produksi ini nanti kita mengenai pengertian. Jadi pengertian produksi dia menghasilkan suatu barang atau jasa. Kemudian dalam melakukan produksi ini itu tidak setiap manusia bisa melakukan, ya. Ada beberapa kelompok yang bisa melakukan produksi ini, tidak semua, ya. Secara sebelum kita lanjutkan, contohnya apa? Produksi apa? Pertama dari mana? Dari bahan baknya, kemudian bahan baku, bahan mentah, bahan baku atau bahan mentah, kemudian yang kedua barang setengah jadi, baru menjadi barang jadi, baru bisa dikonsumsi atau dihabiskan oleh konsumen atau manusia. Contohnya meja ini barang mentahnya apa? Setengah jadinya apa? Kapan, tiang dan sebagainya. Barang jadinya meja, terserah mau meja mau apa, pokoknya yang dari awalnya itu adalah dari kayu ke papan, tiang dan sebagainya. Jadi kemudian dalam pengertian sehari-hari, ya, produksi barang itu ada namanya konsumsi modal, kemudian produksi jasa. Ya. Orang sering mengatakan bahwa sering orang mengatakan bahwa jasa itu tidak perlu.
Orang semua manusia sekarang ini maunya barang. Kan gitu. Jasa kurang ingat kita. Ya. Mau jasa seorang guru, apa jasanya? Mengajarkan murid-muridnya. Untuk apa? Mau biar pintar. Nah, jadi nanti gini, masalah ini nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Salma mengenai produksi ini. Jadi dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini, bahwa anak-anak kami yang lebih aktif, ya, guru sebagai apa sebenarnya? Pengarah. Kanan kiri gitu. Hah? Jadi itu tujuan Bapak tadi. Yang pertama Pak sampaikan di awal tadi, kalau kita mau memang sukses dalam mempelajari kurikulum Merdeka ini, anak-anak kami minimal harus punya satu buku, satu siswa. Minimal itu, satu orang harus punya buku. Karena nanti disampaikan ada LKPD, ada lembaran kerja umpamanya. Kalau ada buku dari mana? Ada belajar tadi malam. Nah, jadi kalau ada belajar tadi malam, sebenarnya kegiatan produksi atau dalam kegiatan ekonomi termasuk produksi ini sebenarnya apa? Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin kadang guru sebagian tidak bisa melanjutkan pembelajaran kurikulum Merdeka ini dengan siswanya. Udah, sebagai pengantar dari Bapak tadi sebagai pembuka, ini dilanjutkan oleh Ibu Salma. Pada Ibu kami silakan. Nah, jadi seperti kakak sampaikan pada minggu lalu, kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Kan? Tadi yang sudah Bapak sampaikan, produksi itu apa? Nah, kakak contohkan ini. Sekarang kita yang paling sering belanja di mana? Di TikTok, Shop, atau Shopee? Shopee. Nah, anggap aja dalam kegiatan ekonomi bahwa produksi itu toko Shopee-nya. Nah, selanjutnya distribusi itu abang paket. COD. Selanjutnya konsumsi itu kita, konsumennya. Oke, sampai sini paham? Yang dimaksud dengan produksi, distribusi, konsumsi? Nah, sekarang kita fokus dulu sama produksinya. Nah, tadi pengertian produksi itu menciptakan nilai guna. Artinya dalam bahasa keseluruhan, produksi adalah menciptakan nilai guna suatu barang. Kita kan udah belajar kan jenis-jenis nilai guna ada berapa? Ada nilai guna bentuk, ada nilai guna waktu, nilai guna kepemilikan, nilai guna tempat, udah kan? Sekarang pembagian ada 2, produksi barang dengan produksi jasa. Kalau produksi barang berarti dia yang berbentuk. Kalau jasa dia tidak berbentuk, tapi kita dapat merasakan yang namanya manfaat. Oke, contohnya tahu? Dokter tadi kan, guru udah disampaikan sobat Darmawan. Nah, selanjutnya produksi barang dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama konsumsi dan jasa. Kalau yang dimaksud dengan produksi barang konsumsi gimana? Gimana? Itu barang yang udah jadi, yang sudah siap pakai. Kalau modal berarti masih belum diolah. Tahu maksudnya? Contohnya apa? Mesin, peralatan, boleh, kayu. Nah, ini tujuan kegiatan produksi, ada yang mau baca? Boleh, baca. Tujuan kegiatan produksi memenuhi kebutuhan konsumen akan ketersediaan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, mengurangi pengangguran, meningkatkan devisa negara. Oke, yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan konsumen akan ketersediaan barang dan jasa. Siapa yang mau menjelaskan? Siapa yang mau menjelaskan? Tujuan utama dari produksi ini yaitu pertama memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Selanjutnya kalau sudah terpenuhi barang dan jasa, ekonomi. Pembangunan ekonomi terjadi apabila masyarakat sudah makmur. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dan ini dia.
ada 4. Yang pertama ada sumber daya alam. Yang dimaksud dengan sumber daya alam apa dalam produksi? Boleh. Sumber daya alam. Betul. Sinar matahari, air, tanah. Kalau SDM-nya sumber daya manusia, tenaga kerja, betul. Kalau modal, kalau modal, uang boleh, teknologi boleh, oke, good job. Oke, betul. Kalau wirausahaan, pernah kan adik-adik dengar kalau tenaga manusia digantikan dengan robot? Tapi kalau seorang pencipta robot tidak memiliki jiwa kewirausahaan, ini robot tuh dia yang nggak berpikir membuat satu barang, tapi dia hanya sebagai tenaga kerja. Oke, paham? Nih faktor-faktor produksi sumber daya lah. Tadi udah dijelaskan kan? Ada tanah, air, sinar matahari. Nih kalau sumber daya manusia, tenaga kerja menurut kualitas pendidikan. Yang pertama tenaga kerja terdidik. Maksudnya gimana? Tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Contohnya dokter, insinyur, akuntan, dan ahli hukum. Kalau yang kedua tenaga kerja terampil, Yaitu tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan di bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Contohnya tukang listrik, montir, pengawas, dan sopir. yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contoh yang laki-laki aja. Tidak terdidik dan tidak terlatih. Gimana tenaga kerja yang gimana maksudnya? Tukang sapu boleh, cleaning service. Oke, paham? Yang terdidik, terampil sama tidak terdidik dan tidak terlatih. Paham sampai sini? Kalau tenaga kerja terdidik berarti dia harus belajar dulu supaya dapat kerja kayak ibu. Harus kuliah dulu supaya bisa jadi ibu. Kalau tenaga kerja terampil, misalnya kayak tukang listrik, PLN tuh dia harus mempunyai keahlian dulu baru bisa kerja. Kalau tidak terdidik dan tidak terlatih, tukang gosok boleh, ini dia tenaga kerja menurut sifat kerja. Ada tenaga kerja rohani yang menggunakan pikiran, rasa, dan rasa. Contohnya ada yang tahu? Guru, pengacara, Tuh. Kalau kasa yang dimaksud dengan kasa apa? Pikiran kan ini, rasa yang ini, kasa yang mana? Yang itu yang mana? K1 yang memiliki tujuan artinya. Kalau dalam bahasa Indonesia memiliki tujuan. Misalnya tenaga kerja jasmani atau fisik. Ini yang menggunakan tenaga. Bengkel boleh. Apa lagi? Boleh. Paham ya? Yang mana yang dimaksud dengan kerja rohani dengan jasmani? Paham? Sumber daya modal. Baca. Sebentar. Boleh Fadil, kelas suaranya. Di samping faktor produksi seperti SDA dan SDM, faktor produksi juga memerlukan modal seperti peralatan, contohnya seperti mesin, alat pengangkutan ataupun bangunan. Fungsi faktor produksi modal adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Tak paham sampai sini yang dimaksud dengan produksi modal? Alat boleh jadi nggak hanya uang, boleh alat, boleh teknologi, ini kewirausahaan atau keahlian. Jadi yang paling penting ini kalau kakak tanya, kita tadi udah belajar tentang faktor produksi sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Kira-kira yang paling penting apa kalau dalam faktor produksi? Berkaitan nggak dia sumber daya alam dengan sumber daya manusia? Yang paling penting apa? SDM atau SDA? Siapa yang mau menjelaskan kaitan SDA dengan SDM?
Misalnya ini, kalau sumber daya alam melimpah, kalau SDM-nya lemah, tunggal jalan kan SDM-nya? Nah, kebalikannya juga gitu. Kalau SDM-nya misalnya tinggi, SDM yang diolah nggak ada, jadi gimana? SDM dan SDA sama-sama berperan penting dalam faktor produksi. Ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh acungkan tangan, sebut nama. Nah, coba kita ice breaking dulu. Yang ini barisannya di sini, yang ini di sini, yang mati ke sana. Itu yang kayak mana tuh yang dua tuh? Udah perhatikan dulunya deh, siap semua? Siap? Ini kayaknya udah pernah. Kalau kakak bilang sesungguhnya paham kan udah semua itu? Tapi lupa bu. Kalau kakak bilang abi ibu ya. Kalau ibu bilang abi digi yang sesungguhnya berarti yang sesungguhnya. Kalau kakak bilang abi digi tidak sesungguhnya berarti itu antonim atau kebalikannya. Paham? Kalau kakak bilang sesungguhnya berarti itu ikutin apa yang kata kakak. Tapi kalau kakak bilang clue yang pertamanya tidak sesungguhnya berarti itu kebalikannya atau antonimnya. Paham? Paham, insyaallah. Nah, kita tes dulu ya. Boleh pegang punggung kawan yang di depannya. Ke depan aja deh, maju lagi. Ini antara dulunya gampang, cuma antara maju dan mundur. Karena kalau selfie nggak bisa. Nah, ikutin ya. ABDG sesungguhnya. ABDG sesungguhnya. Maju, maju, mundur, mundur. Maju, maju, mundur, mundur. ABDG sesungguhnya. ABDG sesungguhnya. Mundur, mundur, maju, mundur. Mundur, mundur, maju, mundur. Coba ke depan lagi, Dah, fokus lagi, fokus. Pegang punggung kawannya deh yang di depan. Nah, fokus ya. ABDG tidak sesungguhnya. ABDG tidak sesungguhnya. Mundur, mundur, maju, mundur. Maju, maju, mundur, mundur. Lagi kalau lepas. Tes lagi. ABDG tidak sesungguhnya. ABDG tidak sesungguhnya. Maju, mundur, maju, mundur. Mundur, maju, mundur. Sekarang kita bagi kelompok ya. Lagi 4 kelompok. Coba. Enggak. Sebelum apa? Sebelum dibagi kelompoknya, ya. Jadi dalam kegiatan produksi ini, ya, sumber daya ada faktor apa tadi? Faktor produksi ya. Nah, itu kan ada 4 tadi ya. Ada alam, ada manusianya, ada modal, ada wirausaha. Jadi supaya jangan terlalu tidak terlalu bingung, ya. Itu yang 3 itu yang berpengaruh sebenarnya, ya, antara alam, manusia dan modal. Tetapi tidak berpatokan kepada itu. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui tanpa menggunakan modal, ya. Nah, ada sumber daya alam yang untuk kebutuhan manusia itu tidak memerlukan modal, ya. Jadi ketiga-tiga ya itu penting. Tapi dari ketiga-tiga itu ada yang lebih penting lagi, ada yang lebih betul lagi. Seperti katakan tadi, kalau sumber daya alamnya melimpah, ya, umpamanya batu ada di bawah sana, melimpah batu itu. Tapi kalau tidak ada modal, bagaimana mengangkat batu itu dari bawah ke atas? Junjung, gimana junjungnya? Ya, nah, jadi perlu kalian ketahui, perlu Bapak tekankan,
faktor produksi tadi itu semuanya penting. Ya. Mas Bikel di depan ini berakhir Mas Bikel jadi buta. Tahu buta? Pernah makan? Ada sebagian buta dilempar pun tak pecah. Berarti itu ahli yang buat. Seperti itu contohnya. Jadi sumber daya alam, sumber daya modal dan sumber manusia itu kalian harus saling bersama-sama. Ya. Bisa dipahami itu? Jadi, tapi tulang utama seperti dikatakan tadi, yang paling penting sebenarnya sumber daya alam sudah disediakan oleh Allah, ya. Sumber daya sudah disediakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Yang paling utama adalah bagaimana manusia itu, bagaimana keahlian manusia itu mengolah sumber daya alam yang ada itu. Ya. Umpamanya kita ini banyak pasir, banyak batu. Gimana cara mengolahnya? Bagaimana cara mengambilnya? Itu harus mempunyai keahlian. Buat itu pakai keahlian juga. Anak terakhir dua baru so. Jadi itu tujuan dari semuanya itu adalah bahwa semua faktor produksi itu penting untuk menghasilkan barang dan jasa, untuk menghasilkan judul tadi, memproduksi ya. Demikian, silakan dilanjutkan. Nah, yang kelompok 1 di sini boleh karena rame. Kelompok 2 di sini. Perhatikan baik-baik LKPD-nya. Untuk kelompok 1 bukan lagi nama kelompoknya kelompok 1, tapi kita cari jadi kelompok produksi yang pertama ya. SDM, SDA, modal, kelompok 1 kelompok SDA, udah yang ini. Kelompok 2 kelompok SDM, kelompok 3 kelompok modal. Nah, dengar dulu deh, untuk penilaiannya ibu kasih seperti biasa. Kalau nilai pengetahuan berarti LKPD-nya, jawaban dari LKPD. Tapi kalau keterampilan dari kalian presentasi. Kalau nilai sikap tuh ribut dalam kelompok ribut terus ya. Gimana cara kalian menghargai teman? Dan kelompoknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Kasih pertanyaan deh, satu pertanyaan aja ya. Bagaimana contoh Apa aja? Dalam menjawab itu dalam diskusi dimanapun itu kalau dengan bapak jawaban yang salah yang lebih bagus. Ya, jawaban salah lebih bagus. Karena mungkin sebagian siswa itu semua jawabannya. Ya. Gini aja, kesimpulannya dari pertanyaan kelompok modal ini, sumber daya alam apa yang tidak harus dengan keahlian membuatnya? Itu sudah. Apa aja? Biar Saya Haura Andra akan menjawab pertanyaan dari sesi kelompok modal. Apa contoh akibat Wassalamualaikum warahmatullahi Kita kasih aplaus untuk kelompok. Jadi gini, tadi yang di pertanyaan tadi menarik sebenarnya. Ya, pertanyaan tadi. Jadi dalam mengolah sumber daya alam itu sebenarnya semuanya harus dengan modal. Apa modalnya?
nasi, bawa minum. Dan bagaimana kita mengolah sumber daya alam itu? Pokoknya kalau bapak-bapak rokok, bilangnya kalau nggak merokok nggak jelas sumber daya alamnya dilihatnya rokok dulu kan memulihkan mau. Jadi sumber daya alam itu tadi untuk mendapatkannya harus dengan modal, tapi modalnya tidak banyak. Kalau makan nasi itu belum kebutuhan, gitu ya. Bapak dipanggil sebentar, lanjutkan sama ibu. Dedek coba balik ke tempat masing-masing. Parkirkan lagi mejanya. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran ini tentang pengertian produksi oleh tujuannya apa? Nah, coba siapa yang menyimpulkan satu orang aja deh. Asal langsung siapa yang menyimpulkan? Mas Ma'ruf. Apa yang kamu tahu tentang produksi Ma'ruf? Terus faktor-faktor produksi tadi apa aja? Tenaga Nah, yang SDA kira-kira apa aja tadi? Jadi produksi itu menciptakan nilai guna suatu tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan manusia boleh, meningkatkan devisa negara boleh, dan satu lagi menghasilkan barang dan jasa. Oke udah, faktor-faktor produksi ada 4 tadi. Ada faktor sumber daya alam, sumber daya modal, dan wirausaha. Oke udah, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana pelajaran hari ini deh? Seru atau enggak? Tapi katanya tadi pertama daftar. Nanti kakak share soalnya di grup 5. Masya Allah. Ini dicatat.